Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dengan Pak Akbar. Saya Sal Prasetyo di sini. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pekan atau penilaian tengah semester. Nah, atau mid semester ya. Nah, kali ini kita sudah melewati hal tersebut sekaligus kita juga sudah memasuki babak baru atau materi baru dengan KD yang baru, yaitu tentang modernisasi dan globalisasi. Jadi kelanjutannya ya, kemarin kita ngomongin tentang perubahan sosial, sekarang kita ngomongin tentang kelanjutan dari perubahan sosial itu sendiri, yaitu adanya modernisasi dan akhirnya masuk ke dalam globalisasi. Gitu ya. Oke, kita masuk ke materinya. Ini sudah saya siapkan materinya, silahkan disimak ya. Modernisasi dan globalisasi. Yang pertama kalian harus tahu adalah tujuan pembelajarannya, bisa di post ya. Nanti kalian simak sendiri, kalian pelajari sendiri. Nah, ini adalah peta konsepnya yang kalian harus ketahui tentang perubahan sosial itu mempengaruhi dua hal, yaitu modernisasi dan globalisasi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Nanti kita bahas dulu. Yang pertama kita masuk tentang modernisasinya, ini yang ini. Lalu kita masuk globalisasinya. Lalu kita masuk gejalanya, dampaknya dan tantangan dari adanya modernisasi dan globalisasi khususnya bagi bangsa Indonesia dan kaum muda tentunya. Nah, kita masuk ke pembahasannya ya. Modernisasi ke pengertiannya. Modernisasi berasal dari bahasa Latin yaitu modernus yang artinya terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adanya modo dan yang kedua adalah ernest yaitu periode masa kini. Jadi kalau digabungin, modernisasi itu adalah cara atau tata cara untuk yang dilakukan hari ini gitu ya, yang dilakukan hari ini. Kalau ditambahin kata isasi berarti ada kata-kata proses ya di situ. Berarti proses menuju masa kini gitu atau proses menuju masyarakat yang lebih modern. Apa sih yang dimaksud dengan modern itu adalah perubahan peralatan dari yang sederhana menjadi peralatan yang lebih kompleks seperti itu. Nah, kita masuk ke pengertian menurut beberapa ahli. Di sini menurut G.W. Scroll, modernisasi itu adalah penerapan pengetahuan ilmiah. Terus menurut Wilbert Moore, modernisasi adalah transformasi total kehidupan dalam bidang teknologi dan organisasi. Terus menurut Kuncharaningrat, orang Indonesia, yaitu modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan dunia sekarang. Surjono Sukanto mengatakan bahwa modernisasi adalah bentuk dari perubahan yang biasanya terarah dan didasarkan pada perencanaan atau social planning. Dan Astrid mengatakan bahwa modernisasi adalah proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Dan ada Ogburn dan Ninkoff yang menjelaskan bahwa modernisasi adalah usaha untuk mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan yang semu saja. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama adalah pengertian modernisasi itu mencakup perubahan teknologi atau ilmu pengetahuan gitu ya. Terus yang kedua adalah arah yang lebih maju, arah yang lebih yang lebih maju lagi gitu ya, perubahan bentuk ya atau transformasi yang direncanakan dan bukan sesuatu yang semu. Semu itu artinya ya hayalan, bukan cuma hayalan tapi ada perencanaan yang jelas ke arah mana perubahan itu akan berlangsung seperti itu. Nah, menurut Cyril Bragg, masyarakat modern itu ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, modernisasi pada intinya adalah terjadi karena ilmu pengetahuan yang makin maju, yang makin bisa untuk mempermudah fungsi kehidupan dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat jadi lebih mudah dan lebih efisien dan bisa melakukan kegiatan yang lebih baik gitu ya, yang lebih produktif, yang lebih baik, sehingga maju gitu ya, keadaannya maju.
Ya misalkan saja tadinya nggak bisa dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, harus melalui yang paling cepat itu dengan hewan, kuda misalkan. Tapi dengan ditemukannya kendaraan mobil misalkan, apalagi yang lebih maju lagi misalkan pesawat, nah itu akan memangkas waktu perjalanan sehingga orang bisa melakukan hal lain gitu ya, melakukan hal lain ketimbang harus capek-capek dia di perjalanan, berlama-lama di perjalanan seperti itu. Nah, poin yang selanjutnya adalah modernisasi itu menurut David McClelland dapat terjadi jika adanya dorongan atau needs, ya di sini disebutkannya needs. Ada 3 menurut David McClelland. Yang pertama adalah need for achievement, yang kedua adalah need for affiliation, dan yang ketiga adalah need for power. Need for achievement itu artinya adalah kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi. Nah, pertanyaannya, apakah kalian ada dorongan untuk berprestasi atau tidak? Kalau iya, berarti itu termasuk ciri-ciri atau termasuk dalam ciri-ciri manusia modern gitu ya. Yang kedua, need for affiliation. Affiliation itu artinya pertemanan, jejaring, komunitas gitu ya, yang bisa meningkatkan produktivitasnya dia mampu mengaktualisasikan dirinya. Jadi pertemanan yang mengaktualisasikan dirinya. Nah, apakah kalian punya dorongan-dorongan seperti itu? Nah, yang ketiga, need for power, yaitu kebutuhan atau dorongan untuk power, berkuasa gitu ya. Berkuasa atas siapa? Ya berkuasa atas orang lain gitu ya. Misalkan aja kita berusaha gitu ya, mengusahakan bakso gitu kan. Apakah kita akan selamanya terus-terusan di depan dapur, atau kita akan maju, kita jadi pemiliknya, kita punya anak buah. Nah, anak buah yang melakukannya dan kita menjadi bosnya. Nah, itu adalah dorongan-dorongan yang menurut David McClelland itu mendorong sebuah transformasi ke arah modernisasi itu sendiri, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke dalam ciri-ciri manusia modern. Nah, di sini ada 9 ya. Ada 9 ciri manusia modern menurut Alex Nicholas. Nah, silakan di post, kalian lihat, kalian baca, kalian pahami, kalian tanya ke diri kalian sendiri, apakah kalian memiliki ciri-ciri manusia modern ini? Nah, gitu ya. Kita lanjut. Syarat modernisasi. Syarat modernisasi itu ada beberapa. Yang pertama menurut John Sukanto ya. Yang pertama, cara berpikir ilmiah, scientific thinking, atau kita bisa sebut saat ini sebagai critical thinking. Nah, kalau cara berpikir ilmiah atau critical thinking itu sudah melembaga artinya semua orang sudah melaksanakannya dengan baik gitu ya, sudah tertanam kuat, sudah menjadi karakteristik dari setiap masyarakat atau setiap individu di dalam masyarakat itu, maka modernisasi bisa tercapai seperti itu. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi yang baik juga. Jadi kalau misalkan sistem administrasi negaranya baik gitu ya, menggunakan dasar-dasar yang baik, maka itu juga modern. Ya, contoh misalkan kita menggunakan EKTP. Nanti mungkin EKTP itu bisa juga digunakan untuk membayar pajak, atau bisa juga EKTP itu untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Jangan-jangan EKTP nanti ketika birokrasi kita sudah semakin baik, udah satu data aja, udah sekaligus SIM, udah sekaligus paspor, udah sekaligus BPJS dan seterusnya. Jangan-jangan seperti itu. Nah, itu adalah sistem administrasi negara yang dicita-citakan menjadi modern seperti itu ya. Terus yang kedua, sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada satu lembaga atau badan tertentu seperti BPS, Biro Pusat Statistik. Nah, di negara kita punya ya badan atau ya badan statistik ya yang bertugas untuk mengukur parameter makro dari sebuah negara kita. Ya misalkan kemiskinan, apakah angka kemiskinan kita sudah membaik atau belum? Angka kedisiplinan atau angka semangat belajar misalkan, atau angka ya apapun lah, statistik yang berfungsi untuk masyarakat gitu ya, yang berguna bagi masyarakat. Nah, itu kalau kita punya, berarti kita dianggap sebagai negara yang modern seperti itu.
penciptaan iklim yang menyenangkan, favorable terhadap modernisasi terutama media massa. Jadi media massanya modern. Nah, kita sudah punya tuh ya kan lembaga-lembaga media yang sifatnya modern. Ya, kalau kita sebut saja misalkan detik.com, Kompas sudah berubah menjadi digital juga, kompas.com ya kan, dan segala macamnya. Jadi iklim yang menyenangkan untuk kita mendapatkan media dan mendapatkan informasi yang secepat mungkin dan seakurat mungkin gitu ya, no hoax. Nah, itu adalah ciri-ciri dari negara modern. Terus tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Nah, organisasi dari masyarakat itu sudah tinggi, terutama dari disiplin ya, dari disiplin setiap masyarakatnya. Kalau setiap masyarakatnya sudah organisasi dirinya sudah bagus, sudah baik, semangat kerjanya tinggi, semangat belajarnya juga tinggi gitu ya, semangat untuk berprestasinya tinggi, maka kita bisa menjadi masyarakat yang lebih modern dari saat ini. Dan yang terakhir adalah sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Maksudnya adalah perencanaan negara atau perencanaan sosial kita harus mengedepankan kepada kepentingan umum gitu ya. Dan menggunakan teknologi yang memudahkan, yang lebih memudahkan. Misalkan ya saat ini kita menggunakan busway, ya itu udah ada, ya kan, udah berjalan dan sudah bagus. Ada lagi LRT, ada lagi MRT, mungkin nanti ada lagi yang lain, misalkan kereta cepat dan seterusnya, gitu kan. Nah, itu adalah bentuk dari kemajuan-kemajuan yang harusnya itu memudahkan masyarakat, tidak untuk memudahkan golongan-golongan tertentu, golongan-golongan pejabat saja misalkan yang diberikan keleluasaan, tidak, tapi harus untuk kesejahteraan rakyatnya, seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah syarat-syarat dari syarat-syarat modernisasi menurut Sujono Sukanto, gitu ya. Nah, oke, sampai di sini dulu. Saya kira cukup untuk materinya karena ini sudah berapa menit nih? Sudah 12 menit ya, sudah cukup lama. Jadi saya kira cukup ya untuk materinya. Nah, sekarang saya mau bertanya atau memberikan tugas sebagai feedback pada kalian, apakah kalian nonton video ini atau tidak. Silakan jawab di kolom komentar pribadi kalian tentang tugas yang akan saya berikan ini, yang pastinya simpel-simpel aja, bukan banyak-banyak. Jawab pertanyaan seperti ini. Nah, kita sudah mempelajari tentang modernisasi ini ya, udah tentang definisi, sudah ngomongin tentang dorongan, needs for achievement dan seterusnya. Kita ngomongin ciri-ciri manusia modern, kita sudah ngomongin syarat-syarat dari masyarakat yang modern seperti apa. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih belajar yang modern, cara belajar ya bagi masyarakat, bagi individu, bagi pelajar yang menurut kalian ini modern tapi efektif gitu ya. Apakah dengan menggunakan YouTube, apakah dengan menggunakan Twitter misalkan, itu cukup efektif untuk kalian belajar atau tidak? Atau sebenarnya itu hanya gimmick-gimmick saja? Maksudnya kalian lebih guna atau lebih masuk kalau kalian belajar secara manual, buka buku gitu ya, menyelesaikan tugas-tugas dan segala macam. Ya, jadi sudah banyak teknologi sekarang. Apakah modernisasi dalam bidang belajar itu penting menurut kalian atau tidak? Silakan dijawab dan di kolom komentar masing-masing. Ingat, jawabannya adalah jawaban pribadi ya. Oke, saya kira cukup untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.